warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran PKLH kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang air dalam kehidupan dengan KD 3.5, yaitu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Ya, kita akan mempelajari air. Ini ada gambar air yang jernih dan ada gambar air yang keruh atau kotor. Baik. Air adalah senyawa kimia dengan rumus H2O yang menjadi dasar kehidupan makhluk hidup. Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak lainnya seperti garam, gula, asam, dan gas, dan banyak macam molekul organik. Dapat berwujud padat seperti es, cair, dan gas yang berupa uap air. Tubuh manusia dari 55% sampai 78% air, tergantung dari ukuran badan. Fungsi dengan baik, tubuh manusia membutuhkan antara 1 liter air setiap hari untuk menghindari kekurangan air nih ya. Nah, kualitas air adalah ukuran kondisi air dilihat dari fisika, kimia, mikrobiologisnya. Kualitas air sering ukuran standar terhadap kondisi kesehatan air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Standarisasi kualitas air menurut Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup melalui 3 parameter utama, itu yang pertama syarat fisik atau syarat fisik, yaitu air berkualitas perlu memenuhi beberapa syarat fisika seperti jernih alias tidak keruh oleh butiran kaloid tanah liat ini kalau keruh ya, tidak berwarna dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya pada. Yang ketiga, tawar apabila secara rasa asin, manis, atau pahit dapat diartikan tidak dapat atau tidak layak dikonsumsi. Bau. Kondisi air yang bau mengindikasikan adanya penguraian bahan organik oleh mikroorganisme air. Berikutnya adalah suhu normal. Nah, ini memastikan suhu air tidak panas yang kerap disebabkan oleh pelarutan zat kimia pada saluran pipa dan berujung pada risiko kesehatan. Yang kedua, syarat kimiawi. Ada pula beberapa syarat kimiawi yang perlu diperhatikan, yakni 1. pH atau derajat keasaman. Tingkat keasaman pada air umumnya dikarenakan adanya pelarutan gas oksida atau karbon dioksida, sehingga disyaratkan kandungan pH mencapai 6 hingga 8 agar senyawa kimia tidak berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan. Yang kedua, kandungan besi atau Fe. Kondisi air yang memiliki kandungan besi lebih dari 0,1 mg dapat dijadikan dengan warna air yang cenderung kuning dan rasa khas seperti logam. Hal ini dapat berisiko pula pada gangguan dalam tubuh. Berikutnya, kesadahan. Kesadahan ditimbulkan oleh adanya kandungan sulfat dan karbonat, klorida dan nitrat dari magnesium, kalsium, besi, dan aluminium. Tingkat kesadahan dalam air dipastikan tidak melebihi 500 mg per liter, karena dapat menimbulkan terbentuknya lapisan kerak putih pada alat dapur, korosivitas pada pipa air, hingga kondisi perut mual. Nitrat dan nitrit. Pencemaran kedua zat ini bersumber dari tanah maupun tanaman yang apabila terkandung pada air dalam jumlah berlebihan akan menghalangi aliran oksigen di dalam tubuh. Terus berikutnya, timbal atau Pb. Pencemaran air dapat ditimbulkan oleh logam timbal atau Pb yang kemudian memicu resiko gangguan ginjal, hati, otak, hingga kematian, sehingga patut untuk dihindari. Yang ketiga, syarat mikrobiologi. Memastikan air minum tidak mengandung atau tidak terkontaminasi oleh bakteri E. coli, Escherichia coli, yang merupakan bakteri patogen penyebab gangguan pencernaan seperti diare dan muntaber. Nah, ini gejala muntaber pada anak ya, ada sakit perut, demam, sakit kepala, dehidrasi, tubuh lemas, mual. Nah, beberapa coliform lain yang patut dihindari adalah Salmonella typhi,
yaitu yang memicu terjadinya demam typhoid atau tifus. Bila bakteri ini masuk melalui mulut dan tersebar di dalam tubuh, bisa berakibat pada gangguan pencernaan yang ditandai dengan gejala seperti demam, sakit kepala, sakit perut, penurunan nafsu makan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama, faktor fisika, diantaranya kekeruhan. Kekurangan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung di dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. Warna. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna, dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuhan-tumbuhan. Solid atau zat padat. Kandungan zat padat menimbulkan bau hingga dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi sinar matahari ke dalam air. Kemudian bau dan rasa. Nah, bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air seperti alga, serta oleh adanya gas seperti H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. Yang kedua, aktivitas manusia. Nah, ini ada pengikisan lahan, buang sampah atau limbah sembarangan, dan ada yang kurang peduli pada lingkungan. Misalnya kurang peduli pada lingkungan itu apa? Ya buang sampah sembarangan itu ya. Nah, itu kurang peduli. Ada ya bangkai ayam mati dibiarin. Nah, itu juga. Yang ketiga, alam seperti keadaan cuaca, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa cara menjaga kualitas air. Yang pertama, mengurangi pemakaian zat kimia seperti sabun, cairan pemutih, pengharum pada waktu mencuci. Yang kedua, tidak membuang limbah industri secara langsung, namun diolah dulu sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengatur saluran air bersih dan pembuangan. 5. Melakukan reboisasi dan penghijauan. 6. Menghemat pemakaian air. 7. Meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, terutama di sekitar sumber air. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.